Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Barakallahu dimanapun kita berada, mudah-mudahan kebaikan, keberkahan, kesuksesan senantiasa membersamai kita dimanapun berada, situasi apapun kita berada. Barakallahu 70 hari setelah Idul Fitri kita akan bertemu dengan Idul Adha. 70 hari dari Idul Fitri ke Idul Adha. Mudah-mudahan usia kita dimampukan, rezeki kita disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Idul Adha dan mampu berkurban. Insyaallah pada kesempatan ini Ustadz ingin membahas sebuah tema, siapapun kita, status kita di masyarakat, baik status sosial ataupun status darah kita, yang jelas kita pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidup kita 3 kali panggilan. Yang pertama, Allah memanggil kita ketika kumandang azan. Artinya Allah memanggil kita untuk sujud dan ruku. Ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu artinya Allah mengajak kita yang sedang capek, yang sedang banyak masalah, yang sedang ingin bekerja, yang sedang ingin menjadi pengusaha, yang sedang karirnya ingin dibangun, yang sedang rumah tangganya kurang harmonis, kata Allah, kita sholat dengan wudu, kemudian kita ruku dan sujud kepada Allah. Maka sujud ke bumi, ahli langit yang mendengarkannya. Panggilan pertama yaitu azan. Azan mengajak kita untuk sholat. Sehari semalam kita mendengar azan minimal 5 kali. Dan di mana 5 kali ini kita dengarkan azannya, kita jawab sahutan azannya. Maka ketika kita punya masalah, datanglah kepadaku, kata Allah, aku yang akan menyelesaikan masalahmu. Ketika ingin karirnya naik, kata Allah, ketika mendengar azan, datanglah kepadaku, karirmu urusanku, kata Allah. Ketika ingin punya jodoh, belum punya jodoh, belum ketemu dengan jodohnya, ketika azan berkumandang, sujud dan ruku, datanglah kepadaku, kata Allah, ketika sholatmu, aku akan selesaikan jodohmu, selesaikan karirmu, selesaikan ekonomimu, selesaikan urusan duniamu. Itulah azan. Yang kedua, Allah memanggil kita untuk berangkat ke tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang kedua, Allah memanggil kita untuk haji atau umrah. Allah menyeru kita untuk ke rumah Allah, dijamu oleh Allah, menjadi tatamu Allah di Baitullah. Artinya apa? Artinya Allah ingin memuliakan kita. Namun kita terkadang tidak pernah ingat dengan kode-kode Allah. Kita punya uang 25 juta, cukup untuk umroh, tapi nanti dulu aja. Punya uang 30 juta, cukup untuk umroh, lah nanti aja. Kita golongkan untuk modal dulu. Padahal itu kode dari Allah agar kita bisa berangkat ke tanah suci, menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini panggilan yang terakhir. Ketika panggilan yang pertama kita diminta sholat, mungkin di antara kita ada yang bisa, baru azan, belum qomat. Baru juga qomat, belum habis 1 rakaat. Mungkin zuhur nanti juga ada sholat zuhur lagi.
besok juga ketemu zuhur lagi, besok ketemu asar lagi. Ketika Allah memanggil kita dengan sholatnya, ketika pun kita datang sholat, itu pun sholatnya terlambat. Ketika terlambat sholat, itu pun sholat penuh lamunan, ngelamun, badannya di masjid, hatinya di pasar. Badannya di masjid, hatinya di kantor. Badannya di masjid, hatinya di terminal. Badannya di masjid, hatinya di sambuannya. Mendingan masih sholat, biarpun hati kita masih di mana-mana, karena sesungguhnya ketika kita sholat, kita berharap Allah menerima sholat-sholat kita. Allahumma taqabbal sholatana, menerima sholat-sholat kita. Masih bisa ngelak, belum qomat, belum rakaat pertama habis. Yang kedua, ketika suruh Allah kita datang ke rumahnya, masih ngelak juga. Nantilah, sekarang masih muda, nanti sudah agak tua berangkat umroh atau hajian atau daftar haji. Padahal semakin kita mumpung masih muda, kita berangkat umroh. Saya ketika berangkat umroh masih muda, jalannya masih kuat, tawafnya masih kokoh, sainya masih nikmat, tawafnya kenceng, kuat, lihat Ka'bahnya penuh dengan harapan, ingin kembali lagi ke sini. Tapi maaf, sebagian jamaah saya yang ikut rombongan, karena sudah tua, ada yang didorong pakai kursi roda, ada yang tidak bisa meneruskan tawafnya karena capek. Tapi kenapa kita selalu mengelak, nanti dulu deh umroh haji mah? Ya, panggilan pertama masih bisa mengundur-undurkan diri, dinanti-nanti. Panggilan yang kedua umroh atau haji masih bisa dinanti-nanti. Tapi panggilan yang ketiga, artinya panggilan yang terakhir, wa kafa bil mauti wa'idun, artinya panggilan inilah panggilan tidak bisa dinanti-nanti. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, tidak bisa dinanti-nanti, tidak bisa dientar-entar, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Itu namanya panggilan kematian. Barafilah dimanapun berada, marilah sama-sama kita meresapi ketika ada azan. Inilah panggilan Allah, seakan-akan Allah menyapa kita, wahai anak Adam, wahai anak manusia, yuk yang punya masalah, yuk sini-sini, kata Allah. Yuk yang perlu jodoh, sini-sini, sini. Yuk yang perlu karirnya naik, sini-sini, kata Allah. Itulah panggilan Allah untuk kita yang bertakwa dan beriman. Ketika yang kedua panggilan untuk haji dan umroh, itu panggilan Allah agar kita dimuliakan oleh Allah di Baitullah, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum datang panggilan yang ketiga, marilah sama-sama kita jadikan setiap azan, setiap waktu sholat sebagai sholat yang penuh dengan momentum. Kita merayakan sholat, kita sujud dengan penuh harapan, kita ruku dengan penuh kecintaan. Dan mudah-mudahan barefillah yang sholatnya masih bolong-bolong, Allah berikan nikmat rezeki sholatnya mantap dengan sunnah-sunnahnya. Barefillah dimanapun berada yang masih belum ada bayangan untuk ke Baitullah, mudah-mudahan Allah segerakan kita umroh, Allah segerakan yang sudah terdaftar haji segera berangkat hajian. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bertemu di kesempatan yang lain, dan mudah-mudahan usia kita panjang dengan kesehatan yang baik, amal soleh yang terbaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.